karenanya semoga acara ini dapat berjalan lancar ya sampai akhir nanti. Ya. Amin. Tema pada pertemuan ini adalah akan dibahas tentang trik. Trik itu strategi atau cara dipandang sebagai inovatif atau efisien, efektif dalam menyelesaikan masalah terkait dengan problematika atau problem-problem pembelajaran aritmetika. Ya. Aritmetika itu meliputi operasi bilangan. Operasi yang dasar ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kita akan membahas tentang ini secara visual. Nah, karena prinsipnya semakin banyak indera yang terlibat dalam pembelajaran, maka pembelajaran akan semakin mudah dipahami. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita serahkan nanti Pak Rian yang akan memandu kegiatan ini. Padanya dipersilakan. Pak Rian. Pak Rian masih terkendala koneksi ya. Baik. Sepertinya Pak Rian terkendala koneksi. Halo? Halo, Pak Rian. Ya. Silakan Pak Rian. Baik. Terima kasih Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Nur selaku host dan semuanya. Dengan Pak Juli, aku moderator akan membawakan dan pelaksanaan yang pertama. Saya maaf di koneksi agak tertekan, mungkin saya sebentar kurang pelaksananya. Oleh mengakhirkan waktu, silakan ada Ibu yang materinya. Silakan. Baik Pak Rian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Mungkin Pak Rian sedang terkendala di jaringan atau koneksinya, suaranya putus-putus. Ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih untuk Pak Nur Samsi sebagai host yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan Pak Rian Kurniawan sebagai moderator juga. Terima kasih untuk Ibu Aryunaro sudah sempat hadir di kegiatan ini, Vikon yang kelima, Bu, bagi kelompok kami. Nanti ada satu Vikon lagi, Pak Rian sebagai presenternya, nanti siang setelah Jumatan jam 1. Kali ini saya akan membahas tentang trik visualisasi. Jadi trik itu sesuatu yang mungkin akan menarik bagi seseorang. Nah, visual berarti melalui pandangan juga bisa, melalui nanti pandangan itu tentu saja dari awalnya seperti apa sehingga ada sesuatu yang bisa dipandang, mungkin seperti itu. Operasi dasar di sini matematika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan aritmetika itu ya cabang matematika untuk menghitung seperti itu. Baik, saya akan presentasikan slide saya. Nah, ini biodata saya mungkin sudah pada mengetahuinya. Nama saya, tempat tanggal lahir, alamat, unit kerja, nomor WA yang bisa dihubungi, dan ini riwayat pendidikan saya. Lanjut.
tema kali ini yang akan saya bahas adalah trik visualisasi pada operasi dasar aritmatika. Tadi sudah dijelaskan secara garis besar mengenai trik visualisasi ini. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Tentu saja saya memiliki pengalaman pada diri saya pribadi dan mungkin dari orang-orang sekitar saya. Saya di sini pengalaman saya yang saya ambil itu bisa saya sebagai orang tua karena saya juga harus mendampingi anak saya di usia 8 tahun yang pada saat ini mereka masih diperkenalkan tentang rumus-rumus dasar atau operasi dasar di aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi latar belakang itulah yang membuat saya ingin menyampaikan hal ini. Jadi saya dapat menyimpulkan, ini saya yang menyimpulkan bahwa latar belakang itu setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Tentu saja berbeda-beda. Saya memiliki 3 anak, tiga-tiganya mungkin saya lihat cara mereka belajar, gaya mereka belajar beda-beda. Mungkin semua ada pada diri mereka, tapi secara dominan saya bisa menangkap bahwa anak pertama tipikalnya A, tipe belajarnya, gaya belajarnya, anak kedua memiliki gaya belajar yang berbeda, dan anak ketiga juga memiliki gaya belajar masing-masing. Tentu saja ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, mengatasi kebosanan anak. Nah, dalam hal belajar ini, apalagi sekarang sedang musim pandemi, di mana anak harus belajar di rumah, tetap di rumah, didampingi orang tua, agak repot juga, mungkin oleh anak juga sama, mungkin merasa bosan karena tidak bertemu dengan gurunya langsung, tidak bertemu dengan teman-temannya, sehingga mengurangi sisi bermain mereka untuk bermain dengan teman-temannya. Dia hanya ditemani ibunya dan saudara-saudaranya mungkin, dan keterbatasan cara bermain dengan di rumah mungkin agak lebih mengekang dirinya untuk lebih mengekspresikan dirinya. Anak menjadi merasa bosan. Yang ketiga, mengurangi stres atau depresi pada anak. Nah, dengan cara belajar atau kita memiliki trik yang lain yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ke anak, mungkin anak akan merasa terkurangi beban pikirannya atau depresinya atau stresnya pada anak pada saat belajar. Saya lihat juga beberapa postingan di media massa bagaimana seorang ibu yang marah-marah sedemikian rupa terhadap anaknya karena tidak bisa-bisa gitu kan ya. Terus bagaimana seorang anak yang sama stres juga, dia menangis karena nggak ngerti-ngerti apa yang ibunya ungkapkan. Nah, mungkin ini butuh sesuatu yang lain, mungkin yang harus disampaikan atau cara penyampaiannya yang agak berbeda terhadap anak itu. Yang keempat, ini mengurangi stres, tadi sudah dibahas mungkin ya, atau orang tua atau guru saat pendampingan belajar anak. Dan yang kelima, memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Ini justru yang penting menurut saya, karena anak akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, tentu saja dengan pengalaman berbeda yang menarik mungkin bagi anak ini, sehingga anak itu akan selalu mengingat apa yang telah dia lalui, apa yang dia telah pelajari. Jadi tidak melulu hanya hafalan, tapi dia mengingat bahwa konsep dasarnya itu apa untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi dia akan selalu mengingatnya bahwa oh kalau penjumlahan ini tambah ini diapakan atau bagaimana, atau perkalian pembagian itu tetap harus kita ungkapkan dulu sebelum anak langsung ke angka-angka. Jadi harus tahu konsep dasarnya dulu. Bu Yuli, ya. Itu layarnya sepertinya tidak bergerak ya. Ini yang tampil hanya sampai slide 1 saja, biodata itu ya. Oh gitu Pak. Apa ya, mungkin share entire screen atau? Oh iya, ntar dulu. Oh iya, berarti ininya ya. Ntar ya Pak diulangin. Ntar dulu saya coba lagi.
Mohon maaf, laptop saya mungkin rada ini lemot ininya, sedang membuka slide-nya tapi muter aja. Ya, ini kalau dibawa online itu seperti itu Bu biasanya. Oh, Ada penurunan potensi yang iya, kalau offline itu ya. apalagi masih belum iCore tuh Pak, laptop saya masih ini, Masih apa sih namanya tuh, sebelum core belum core-corean, belum. 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 Hmm. Berarti belum bisa di Windows 10 ya Bu ya? Belum pernah dicoba, itu malah ngefeknya ke aplikasi yang sudah ada kayak Office misalkan. Untuk Excel jadi nggak muncul tuh, ngeblank akhirnya. Mungkin dengan rumus-rumus yang lebih itu ya, aplikasi Excel kan mungkin banyak sekali ininya, jadi nggak muncul. Jadi dibalikan lagi ke bawaannya. Pernah coba seperti itu. Ini nggak mau apa-apa Pak. Nggak mau. Iya. Pinjam HP-nya ada. Saya coba pakai device yang lain ya Pak. Boleh, boleh. Iya, kalau saya yang presentasi nanti ininya ibunya mau coret-coret ya? Mau Iya. coret-coretnya bisa. Iya. Pak Nur dulu saja mungkin yang presentasi, yang slide share-nya tuh. Bentar ya. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa ini laptop saya. Ini salah satu harus dimatikan dulu. Bentar, saya juga membuka PowerPoint-nya cukup lama. Sama Bu. Sama. Laptopnya lumayan. Ini kalau saya kan pakai Office 365, kadang kalau online ini ada agak lambat di startup-nya ya. Di Pertama ya mulai. Udah tampil Bu? Udah muncul. Ke slide yang kedua Pak. Ini ya Bu, judul ya. Iya. Terus? Ya judul, latar belakang. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi latar belakang saya mengungkapkan atau menyampaikan
materi ini adalah satu, setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Dua, mengatasi kebosanan anak. Tiga, mengurangi stres atau depresi pada anak. Yang keempat, mengurangi stres atau depresi pada orang tua atau guru saat pendampingan belajar anak. Yang kelima, memberikan pengalaman yang bermakna. Jadi, bagaimana anak bisa menyimpan memorinya tentang operasi dasar ini dengan konsep awal, konsep dasar yang secara visual atau yang keadaan yang sebenarnya yang dia hadapi saat dia belajar operasi dasar aritmatika ini. Lanjut, Pak. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian gaya belajar tadi, bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada beberapa ahli yang sudah mengungkapkan atau menulis pengertian-pengertian tentang gaya belajar ini. Menurut Samples pada tahun 2002, bahwa gaya belajar itu adalah kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan informasi yang kita peroleh. Nah, ini tentu saja kebiasaan ini tidak hanya, namanya juga kebiasaan, jadi tidak hanya sekali, tetapi berulang kali atau seringnya seseorang itu melakukan sesuatu. Itulah yang disampaikan oleh Samples, bahwa gaya belajar adalah kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan informasi yang kita peroleh. Jadi dia kalau mendapatkan sesuatu atau ada hal yang baru, dia akan seperti apa responnya, dan itu respon itu yang berulang-ulang dia lakukan. Itulah cara gaya belajar dia. Nah, menurut Gunawan tahun 2006, bahwa gaya belajar itu adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Itulah menurut Gunawan. Jadi gaya belajar yang paling disukai. Tentu saja kalau merasa paling disukai akan lebih cepat untuk diserapnya. Lanjut, menurut Sukadi tahun 2008, bahwa gaya belajar itu adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Nah, ini sudah lebih ke pengorganisasian. Jadi tidak hanya bagaimana dia melihat, tidak hanya bagaimana dia proses berpikir, tapi bagaimana juga cara dia mengatur atau mengolah informasi itu. Nah, ini ada pandangan terakhir yang saya ambil, tentu mungkin akan sebetulnya banyak sekali yang mengungkapkan gaya belajar ini. Untuk yang terakhir ini saya sampaikan dari The Porter ini. The Porter ini dulu sempat booming itunya ya, bukunya Quantum Learning, saya ambil dari situ ya Pak, betul. Jadi menurut The Porter ini, gaya belajar itu adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi. Nah, ini mungkin yang saya ambil dari The Porter untuk selanjutnya, karena di situ banyak sekali dia mengungkapkan ciri-cirinya, macamnya juga. Mari kita lihat selanjutnya, Pak, slide selanjutnya. Nah, ada jenis gaya belajar. Jenisnya itu menurut Witkin dan kawan-kawan, bahwa field depends dan field independence. Jadi ini punya pengertian bahwa gaya belajar itu hanya ada dua. Field itu kan pertahanan diri dia dari dalam dirinya dan dari luar dirinya. Menurut David Colt ada diverger, asimilator, converger, dan akomodator. Nah, diverger itu jadi menyatu, terus asimilator itu saling berhubungan juga, dan converger itu menyebar, atau akomodator itu mengakomodasi atau menghimpun, mungkin secara garis besar seperti itu. Lalu menurut Porter dan Hinervi juga di sini ada yang lebih ini dari visual, artinya penglihatan, auditorial itu pendengaran, dan kinestetik itu artinya dari gerakan. Mungkin ada banyak
yang lain juga jenis gaya belajar yang dapat kita ambil atau kita cari. Tidak hanya misalkan dari visual dan sebagainya, bisa dari gabungannya juga dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini sosial emosional sosiologis ini adalah pengaruh ya, faktor-faktor ya, atau faktor-faktor pendukung gaya belajar. Jadi keadaan sosial dirinya, keluarganya, lingkungannya juga, emosionalnya dia dari dalam ataupun dari luar, juga bisa dari keluarganya. Sosiologis juga sama, dan lingkungan ini tentu saja ini hal-hal yang faktor-faktor yang mendukung gaya belajar. Bisa juga dari sarprasnya juga, sarana dan prasarana yang mendukung anak tersebut untuk belajar. Lanjut. Nah, kita ke operasi dasar matematikanya. Ada 4 operasi dasar aritmatika, yaitu jumlah, kurang, bagi, dan kali. Ini hal-hal yang mungkin pertama kali kita dapatkan itu, anak dapatkan itu mungkin dari SD mungkin ya. Saat ini saya juga mengalami, anak saya kelas 3 SD itu sedang belajar perkalian. Tapi yang saya lihat perkalian yang diajarkan oleh gurunya itu langsung ke hafalan. Setor hafalan, perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3. Kadang saya sendiri kok merasa apa ya, kok langsung gitu, tidak menanamkan ininya dulu, pemahaman konsepnya dulu, tidak membuat anak tuh paham bahwa perkalian itu artinya apa, tapi langsung ke hafalan. Itu yang saya lihat. Nah, itu juga yang membuat atau mendasari saya, melatar belakangi saya untuk mengungkapkan trik visualisasi ini. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, untuk penjumlahan mungkin sudah sering dari TK juga, mungkin ada beberapa TK yang sudah mempelajari hal ini. Visualisasi penjumlahan, misalkan 2 tambah 3, kita buat satu kotak, misalkan isinya 2 benda, ditambah satu kotak lagi isinya 3. Ini akan lebih enak kalau kita langsung kinetisnya juga. Anak selain visual melihat juga kinetisnya juga mungkin akan lebih baik untuk anak untuk bisa mengingat konsep dasarnya. Misalkan 2 permen ditambah yang satunya 3 permen, mereka mulai berhitung jumlahnya jadi berapa, jadi 5 misalkan. Nah, untuk penjumlahan ini anak pasti akan selalu mengingat, oh bahwa ini kalau ditambahkan ini tuh disatukan tepatnya. Nanti kita tinggal menghitung, jadi tinggal ada berapa sih hasilnya. Itu untuk penjumlahan. Lanjut, Pak. Nah, untuk pengurangan sama seperti tadi penjumlahan, konsepnya itu awalnya ada berapa, lalu diambil berapa, sama dengan hasilnya berapa. Mungkin awal-awal anak harus ditanamkan dulu kejadian yang dia alami dulu, awalnya di kehidupan sehari-hari. Misalkan dia memiliki 2 pensil, nah kemudian ada temannya meminta 1, tinggal berapa dia punya pensilnya. Nah, seperti itu awal-awal mungkin konsep awalnya, jadi tidak langsung ke angka ataupun ke gambar sebetulnya, dari pengalaman anak pribadi dulu. Untuk pengurangan jumlah juga sama seperti itu. Kita lanjut, Pak Nur. Nah, ini pembagian saya belum bisa, ini laptop saya. Oh, Harusnya saya ingin coret-coret sebetulnya. kalau Ibu bisa ketikkan class point aja, Bu. Di browser itu class point, nanti kodenya ini, nanti Ibu bisa mengakses ini. Oh gitu. Ini sekaligus mencoba-coba ya. Iya, iya. Class point tuh yang ini. Mana, Class Pak? Oh, point. class point. Ini. Nah, join class nih, Bu. Pilih nanti yang join class. Saya cari dulu. Di browser ya, Pak, berarti nyarinya ya? Iya, di browser. Mohon maaf, ini terkendala. Iya. Class point ya? Classpoint.io. Kemudian join class. Nanti Ibu alatnya terhubung dengan apa?
pen tablet ya, ataupun dengan HP bisa coret-coret. Kelas poin. Kelas S-nya double, Bu. Iya. Yang aplikasinya apa yang IO-nya, Pak? Yang aplikasinya ya? Ibu pakainya HP ya? Iya. Oh, kalau HP ya nyuruhnya di aplikasi ya. Terserah Iya. Ibu mau. Kalau aplikasi berarti download dulu. Kalau browser, Oh, gitu ya. browser aja. Kalau browser Ya kan udah lebih. dari Pak Nur bisa nanti saya pandu dari sini. Oh ya, ya. Ya, daripada lama ininya. Saya nggak bawa pen tablet, tapi coba ya Oh, gimana, Bu? pakai tangan aja nggak apa-apa, pakai ini. Pakai mouse. Iya. Punten ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini 12 bagi 3 ya. 12. Kita buat dulu 3 tempat, Pak. 3 ruangan. Tiga Boleh ruangan. dengan lingkaran atau 4 kotak. Iya. Nah, 3 ini dari jumlah pembaginya. Jadi seolah-olah kita memiliki 12 benda yang akan dibagikan ke 3 orang sama banyaknya. Lalu kita buat misalkan 12 benda itu misalkan permen. Kita bagi dulu orang pertama dengan 1 dulu, Pak, dibuat di dalamnya, di dalam Pak, di dalam kotaknya. Oke. Ya, misalkan 1 ini aja bulatan aja Pak, permen, atau mungkin nggak apa-apa pakai itu. Orang kedua dapat 1 lagi, Pak. Nah, orang ketiga, nah, tentu saja yang dia pegang kan akan berkurang karena sudah dibagi ya. Masih Iya. ada ternyata yang dia pegang, kita tulis lagi, bagi lagi, kasihkan lagi ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lalu dia masih ada yang dipegang, berarti dia bagikan lagi ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan masih tentu saja dia masih memiliki lagi permen yang di tangannya. Dia bagi lagi ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, sekarang kita lihat anak tersebut tentu saja punya pengalaman bahwa nanti dia kalau punya 12 permen akan membagi ke 3 orang temannya dengan sama banyak, sehingga dia memiliki juga konsep keadilan, bahwa adil dalam hal ini masih adil ini ya, adil dalam artian sama Kotak. banyak ya, bukan kualitasnya tapi sama banyaknya, adil dalam sama banyak. Maka dia bisa menyimpulkan, oh, 1 anak itu ternyata dia hitung 1 anak itu yang 1 bulatan itu ada, dia hitung lagi 1, 2, 3, 4. Jadi nanti 1 anak itu dapatnya 4 buah permen. Jadi dia dapatkan konsep bahwa 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Itu jawabannya. Nah, mungkin nanti contoh-contoh yang lainnya juga boleh nanti sama guru atau orang tua untuk membuat seperti ini. Adapun mungkin cara lainnya mungkin dengan, kalau bukan dengan visualisasi ya dengan langsung angka dengan pengurangan juga bisa. Jadi nanti 12 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Nah, itu ke Iya. bawah ada berapa kali. Mungkin ini yang biasa dilakukan oleh guru atau orang tua dalam pendampingan anak. Tapi yang saya inginkan di sini bahwa anak harus punya pengalaman dulu secara visualisasi pada operasi dasar aritmatika. Ini untuk pembagian. Lanjut Pak Nur untuk perkalian. Nah, untuk perkalian 5 kali 3 sama kita buat pengalinya dulu 3 tempat. 3 tempat. Berarti iya 3 tempat dulu. Masing-masing ini kita tanamkan konsep bahwa 3, memang kan konsepnya juga ya kalau 5 kali 3 itu kan nantinya 3 tambah 3 tambah 3 harusnya kan begitu. Atau mungkin kalau mau langsung sesuaikan Iya. dengan konsep berarti nanti kotaknya, lingkarannya berarti kita buat 5. Nah, juga bisa 5 Pak, tambahkan 2 lagi. Nah, ini pengalaman saya juga dulu pernah dapat guru anak saya itu bahwa 5 kali 3 eh,
Jadi tidak 3 tambah 3 tambah 3, jadi 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Tapi saya sendiri kan nggak bisa langsung menjudge gimana. Jadi harus kita menyampaikannya juga harus pelan-pelan mungkin ke gurunya juga. Jadi kita kembali ke konsep bahwa 5 kali 3 itu sebetulnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyaknya 5 kali penjumlahan. Nah, kembali lagi ke visualisasinya. 5 kali 3 itu berapa, Nak? Misalkan seperti itu. Jadi kita buat dulu 5 tempat. 5 tempat. Kita isi masing-masing tempat dengan 3. Jadi kita ini buat 3 di dalamnya. 3 Angka atau bulatan boleh. Boleh benda aja, Pak. Biasanya anak seneng ke benda. Misalkan bulatan atau tadi seperti garis juga garis boleh. ya, biar ini Boleh, iya. Nah, 3 semua ya, Bu ya. iya, betul. Tinggal ditambahkan nantinya. Ada operasi tambah di situ, Pak. Tambah ya. Iya. Anak tinggal menjumlahkan ada berapa jumlah seluruhnya. Itu mereka menghitung, jadi ada 15 nantinya. Akhirnya tahu 5 kali 3 itu sama dengan 15. Nggak apa-apa, Pak. Jadi 15. Iya. Baik. Ini mungkin biasa sudah kita lakukan seperti ini. Nah, yang saya ingin sampaikan sebetulnya mungkin Pak Nur udah tahu, Ibu Ari juga sudah tahu bagi matematika ya, yang berkecimpung di dunia matematika. Saya akan mencoba membuat triknya itu menggunakan garis. Jadi anak yang senang dengan gambar-menggambar, dengan geometri itu akan lebih menyenangi mereka mengkreasikan perkalian ini dengan bentuk-bentuk tertentu. Kali ini saya sampaikan dengan garis. Jadi untuk 5 kali 3 dengan garis itu berarti nanti ada 5 garis yang sejajar, diusahakan sejajar. 5 garis. Iya. Lalu dengan 3 garis kita buat tegak lurus, seperti tegak lurus, Pak, betul, seperti memotong 5 garis yang pertama. 3 ya? Iya, 3. Nah, kita lihat bahwa 5 garis dengan 3 garis itu berpotongan, ada titik-titik potong. Tinggal kita hitung ada berapa titik potongnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, ini perbedaannya mungkin ada terletak kalau di sini anak yang seneng visualisasi, biasanya kalau orang yang gaya belajar tipenya dari visualisasi itu senang dari gambar-gambar, coret-coret seperti itu. Jadi akan lebih menyenangkan mungkin, atau yang awalnya tidak senang juga mungkin karena awalnya tertarik hal yang baru. Nah, mereka jadi senang dengan itu, mudah-mudahan mereka termotivasi untuk belajar lebih mendalami lagi atau lebih menyenangi lagi proses belajar selanjutnya. Lanjut Pak Nur, slide berikutnya kita akan coba untuk yang belasan 12 kali 13. Kita buat yang 12 dulu, berarti 1 ada angka puluhan di situ, kita buat 1 garis saja. Tidak usah 10-nya atau 12-nya, tapi 1, lalu 2 garis di bawahnya.
Ini menggambarkan atau memvisualisasikan bilangan 12. Lalu 13-nya sama, berarti kita buat seperti yang tegak lurus, 1 dulu dari bawah dulu, betul. 13 berarti 1 dengan 3. Kita hitung dari depan dulu boleh, dari belakang dulu. Perpotongan pertama dari depan ada angka 1, di situ ada 1 potong, berarti 1 titik potong, kita tulis 1. Lalu untuk bagian yang di tengah, atau tengah dulu Pak Nur, yang tengah, di situ ada 2 daerah, ya 2 tempat di atas dengan yang di bawah. Kita hitung 1 titik potongnya, 2, 3, 4, 5. Nah, itu puluhan berarti nantinya. Jadi 5. Posisinya 5, sebelahnya saja Pak. Iya, 5. 1 bilangan. Lalu satu lagi yang untuk satuannya. Kita hitung titik potongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti itulah hasilnya. Jadi 12 kali 13 itu 156. Ya, mungkin mudah ya, mungkin bagi kita untuk mengajarkan ke anak juga. Nah, berikutnya Pak Nur. Nah, ini 32. Mohon maaf, Iya, halo. mengingatkan. Iya. Waktu tinggal 13 menit lagi ya Bu ya? Iya, berarti saya punya waktu berapa menit lagi Pak? 10 sampai 13 menit Bu untuk tanya jawab mungkin. Oh iya ya. Nah, iya Pak, sebentar lagi ya. Ini juga sebentar lagi. Mungkin ya Bu, mungkin 5 menit lagi untuk materi, 5 menitnya untuk tanya. Ya. Baik. Nah, 32 kali 21. Berarti 3 garis untuk 30-nya. Arahnya ke sini Pak Nur. Arahnya dari ke sini aja arahnya, ya. Nah, 3 dulu di bagian atas. Terus 2 di bawah. Lalu 21-nya dari bawah, Pak. Nah, memotong 20, lalu ada 1. 1 ya. Iya. Nah, sama seperti tadi prosesnya, kita hitung titik potongnya. Jadi kita mulai boleh dari kiri dulu atau dari kanan dulu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Ini untuk ratusan berarti 6. Sekarang untuk puluhannya atau puluhan dulu boleh, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tumis satu bilangannya, satu angka nanti akan ketemu berikutnya mudah-mudahan. Ini ada 2 di belakangnya Pak, berarti jadi potongnya 1, 2. Jadi 32 kali 21 itu adalah 672. Boleh dicek dengan kalkulator, benar insya Allah.
Lanjut Pak Nur karena waktunya sudah mau mepet. Lanjut. Ini udah belum tadi? Belum kan? Belum. Belum ya. 23. Ini ketemu nggak ya itunya? Titik tengahnya yang lebih dari satu angka. Coba 23. Masih sama. Masih sama. Lanjut aja kalau gitu. Nah ini. Nah ini ya. Nah, ujungnya 12. 1 dengan 3. Kemudian 1 kali 1 dengan 4, 14. Coba kita hitung. Dari depan dulu boleh Pak. 1 ya. Nah itu 1. Dia sendirian di sana. 1. Lalu tengahnya 1, 2, 3. Ini untuk puluhan. 4, 5, 6, 7. 7 juga satu angka. Nah, lihat yang belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini lebih dari satu angka. Nah, kita tulis angkanya itu 2-nya saja nanti. Kan 1-nya ditambahkan karena puluhan, ditambahkan ke 7. Jadi nulisnya boleh bersusun ke bawah dulu, Pak. Nanti satu baris pertama 1, 7. 1. 7. Kebetulan kan kita dapatkan 2 bilangan berikutnya kan 2 angka, 12. Jadi 12-nya taruhnya di bawah 7-nya 1. Nah, 2-nya sebelah 1. Ya, itu 2. Baru kita jumlahkan. Jadi nanti 182. Itulah hasilnya. Demikian pula kalau kita memperoleh bilangan yang tengahnya terdiri dari 2 angka, maka angka pertamanya ditambahkan dengan angka yang sebelumnya kita peroleh. Mungkin seperti itu. Jadi 13 kali 14 hasilnya 182. Ya. Coba slide berikutnya masih ada nggak Pak Nur? Oh. Nah, udah selesai. Terima kasih. Ini mungkin trik sederhana visualisasi dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dalam aritmatika ya operasi dasarnya. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang ditanyakan ya boleh nanti hubungi saya. Ataupun masih penasaran juga boleh. Nggak ngerti yang tadi juga boleh bertanya ke saya. Mungkin itu Pak Nur presentasi dari saya. Terima kasih Pak Rian. Saya sudah menyampaikan. Mangga Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu, suara saya nyampe nggak Bu? Atau masih Nyampe gangguan? sekarang malah jelas. Masih jelas. Baik, Udah jelas malah sekarang udah jelas ya Pak. baik, terima kasih Bu Yuli. Iya, sama-sama. Itu mungkin ya dari Bu Yuli atas penjelasannya. Masih ada waktu 6 menit. Barangkali dari Bu Ari atau dari Pak Nur, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan berkaitan dengan materi ini. Iya, Ada tanggapan barangkali? Silakan. Memang ini metodenya kan tadi visualnya, memang visual untuk mengantarkan kepada pemahaman konsepnya. Ya, di awal-awal kita perlu visualisasi, mungkin nanti visualisasinya itu yang tadi konkretnya, ya semi konkret itu ya. Berikutnya mungkin visualnya dalam imajinasi ya, mungkin apa ya, atau gimana ya? Iya. Nanti seperti apa itu keterampilan sempoa itu ya. Sempoa juga kan berdasarkan benda konkret, awalnya tangan bergerak,
nanti Mm-mm. lama-lama dalam Hafalan ya, menghayal. aja itu ya, imajinasi. Iya, betul. Betul Pak, yang saya sampaikan itu mungkin ini pengalaman saya juga. Ya, ini anak kedua saya kan seneng coret-coret tuh gambar-gambar. Jadi pas dapat ilmu itu, wah ini cocok kayaknya. Iya, dia seneng coret-coret, jadi lebih bersemangat seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Hasil coretannya juga nanti akan bervariasi ya. Kalau yang dia goresannya bagus, mungkin akan bagus ya. Iya, iya. Jadi dia berkreasi sendiri. Kadang dia nggak mau lurus, maunya belok, ya terserah. Ya, sangat membantu Baik. sekali. Baik, terima kasih Pak Nur ya atas tanggapannya. Mungkin dari saya juga Bu Yul ya ingin Iya, memberikan benar, Pak. tanggapan. Matematika ya Bu ya, matematika Iya. yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi ya Bu ya, dikembangkan oleh para ilmuwan, dan alhamdulillah tadi Bu Yuli telah memberikan materi, banyak sekali masukan yang bertambah di dalam pikiran saya, karena tentang gaya belajar misalnya yang saya ketahui adalah VAK ya Bu ya, visual, auditory, dan kinestetik ya Bu ya. Iya, Dan tadi iya. Bu Yuli banyak teorinya, The Potter dan lainnya sangat menambah perbendaharaan teori, dan memang betul bahwa apalagi di era milenial seperti ini semakin beragam gaya belajar anak atau siswa. Ada visual yaitu membaca, ada auditory yaitu mendengar, dan kinestetik mungkin gerakan. Tapi Iya. rata-rata bagi seorang gamer ya Bu ya, bagi seorang pemain game, bagi seorang siswa-siswa yang aktif main game, mungkin dia lebih tertarik di kinestetik Bu. Jadi dia itu lebih tertarik dengan yang berbau gerakan, apa ya istilahnya? Dia tuh ingin mengerjakan sesuatu. Nah tadi Bu Yuli telah menyampaikan visualisasi. Nah itu menggabungkan visual dan kinestetik. Anak itu mencoret-coret. Oke, terima kasih sekali Ibu. Jadi Iya, selaku saya pribadi mendapat ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang ada khususnya di dunia pelajar era milenial. Sangat luar biasa, terima kasih sekali tentang informasi trik visualisasi tentang ilmu matematika ini tersendiri, Pak Nur dan Bu Yuli. Alhamdulillah saya berada di kelompok ini, jadi saya mendapatkan informasi dari para matematika, di mana ilmu yang merupakan kata orang ya, saya mendapatkan kutipan dari orang lain mengatakan bahwa matematika adalah keteraturan yang tidak teratur, katanya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya rumus-rumus abstrak menjadi hal-hal yang seperti inilah yang alhamdulillah sangat membantu, sangat mensupport saya di mana cara menjelaskannya seperti ini, cara memvisualisasikannya seperti ini. Alhamdulillah dari berbagai macam hal yang terjadi, apalagi di era zaman sekarang ini, ada yang dominan dan ada yang support. Misalnya ada anak yang dominan itu membaca, ada supportnya itu kinestik. Sementara kalau berisik, nah itu nggak bisa fokus. Ada yang seperti itu. Ada juga yang harus ada suara. Justru kalau tidak ada suara seperti di makam, dia tidur seperti itu. Itu di auditori. Jadi yang tadi disampaikan, terima kasih sekali Bu Yuli, sangat bermanfaat bagi saya. Dari yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Mari. Silakan, barangkali ada tambahan. Tidak ada? Baik, tidak ada. Mungkin cukup sekian ya Ibu Yuli atas pemaparannya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas berbagai macam kendala yang terjadi. Saya kembalikan kepada host Pak Nur. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Rian. Demikian tadi acara video conference kita yang kelima ya. Yang kelima. Yang kelima. Mudah-mudahan ini semakin memicu kita untuk bisa melakukan saling sharing pengalaman, saling sharing kebaikan ya. Mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai amal kebaikan di hari Jumat yang berkah ini ya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu mengisi
daftar hadir, presensi sendiri ya. Bu Ari mohon mengisi presensi ya. Kita akhiri dan kita akan ketemu lagi habis Jumatan jam 1 ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur.